hasil kerja kami pada pelajaran mata kuliah asuransi syariah yang berjudul Prospek dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama Uswatun Hasanah, 2 Devi Fitriana, 3 Violanita Angga Astrini, 4 Isna Noramatia. Rumusan masalah yang kita ambil yaitu yang pertama bagaimana sejarah asuransi syariah, 2 apa landasan hukum asuransi syariah di Indonesia, 3 bagaimana prospek dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. A. Sejarah perkembangan asuransi syariah. Di Indonesia, wacana tentang asuransi syariah mulai bergulir sejak akhir tahun 1980. Dewan Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan pandangan resmi pada sidang Tarjih 1987 di Malang. Keputusan yang diambil adalah mengharamkan asuransi konvensional dengan pertimbangan di dalamnya mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Beberapa tahun kemudian, organisasi Nahdlatul Ulama mengeluarkan pernyataan resmi terkait kebolehan asuransi sosial selama didasari pada konsep tolong-menolong dan tidak untuk tujuan bisnis. Setelah Muhammadiyah dan NU mengeluarkan fatwa tentang asuransi, para pionir perbankan Indonesia menyadari bahwa kegiatan operasional bank syariah tidak lepas dari praktik asuransi syariah. Perasuransian syariah sejak tahun 1994 mengalami perkembangan yang signifikan, ditandai dengan berdirinya asuransi takaful keluarga yang diresmikan oleh Menteri Keuangan. Untuk yang selanjutnya yaitu landasan hukum asuransi syariah di Indonesia. Industri asuransi syariah di Indonesia berpegang pada fatwa DSN MUI nomor 21 /DSN MUI /10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Berikut ini beberapa poin penting fatwa tersebut adalah: yang pertama, asuransi syariah terdiri dari takmin, takaful, atau tadamum. Yang kedua yaitu akad syariah compliance atau tidak mengandung unsur gharar, perjudian, riba, dan maksiat. Yang ketiga yaitu akad yang dilakukan terdiri atas akad tijaroh atau akad tabaruk. Yang keempat yaitu akad tijaroh di atas adalah mudharabah, sedangkan akad tabaruk di dalamnya hibah. Yang kelima yaitu akad mudharabah, perusahaan asuransi sebagai mudharib, sedangkan peserta sebagai sahib al-mal. Yang keenam yaitu akad hibah, peserta memberikan hibah digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sesuai kesepakatan, sedangkan perusahaan sebagai pengelola akun dana hibah tersebut. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Violanita. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perasuransian adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Walaupun undang-undang ini tidak dikhususkan untuk perasuransian, namun regulasi tersebut dapat menjadi pijakan bagi perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa ketaatan pada aspek syariah mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Untuk saat ini, lembaga yang dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, disingkat dengan DSN MUI. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Isma. Selanjutnya ada prospek dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Akoserati menyebutkan ada beberapa aspek yang menjadi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dalam memperluas jaringan bisnis asuransi syariah di Indonesia. Antara lain yang pertama, peluang. Salah satu faktor peluang dan pendukung prospek dan perkembangan asuransi syariah yaitu keunggulan konsep asuransi syariah dapat memenuhi peningkatan tuntutan atau rasa keadilan dari masyarakat. Yang kedua, ancaman atau tantangan yang harus dihadapi antara lain globalisasi, masuknya asuransi luar negeri yang memiliki kapital besar dan teknologi lebih tinggi, sehingga membuat premi asuransi yang lebih murah. Yang ketiga, kekuatan. Kekuatan positif yang diterapkan untuk pengembangan asuransi syariah adalah
tenaga kerja profesional atau sumber daya manusia inti yang kompeten dan memiliki integritas moral serta gairah Islam yang berada dalam sebuah teamwork yang solid. Yang keempat, kelemahan yang harus diperhatikan karena masih dalam tahap peningkatan, yaitu SDM pendukung sebelum banyak memahami syariah, dan dalam hal pemasaran, alternatif distribusi relatif terbatas dibanding pola konvensional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pemaparan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.